pada bulan Februari 1949 untuk mengakhiri kekisruhan hubungan antara PMKI dan CSW baru, didirikanlah Joint Committee. Maka ketika berakhirnya pertikaian bersenjata antara Indonesia dengan Belanda di akhir tahun 1949, apa yang dilakukan Joint Committee ini ikut mendorong berakhirnya pertentangan antara PMKI dengan CSW baru. Pada tanggal 9 Februari 1950, di rumah Joe Lemena, diadakan sebuah pertemuan antara PMKI dan CSW baru. Saat itu, Johannes Lemena menyampaikan pidato. Tindakan ini adalah suatu tindakan historis bagi dunia mahasiswa umumnya dan masyarakat Kristen khususnya. GMKI menjadilah pelopor dari semua kebaktian yang akan dan mungkin harus dilakukan di Indonesia. GMKI menjadilah sekolah latihan, leader school, daripada orang-orang yang mau bertanggung jawab atas segala sesuatu yang mengenai kepentingan dan kebaikan daripada negara dan bangsa Indonesia. GMKI bukanlah Gesellschaft, melainkan adalah suatu Gemeinschaft, persekutuan dalam Kristus Tuhan. Dengan demikian ia berakar baik dalam gereja maupun dalam nusa dan bangsa. Sebagai sebuah bagian dalam iman dan ia berdiri di tengah-tengah dua proklamasi kemerdekaan nasional dan proklamasi Tuhan Yesus Kristus dengan Injil kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Maka sejak 9 Februari 1950, gerakan mahasiswa Kristen Indonesia memulai kiprah dan karyanya di bumi Indonesia. Sepanjang tahun 1950 sampai 1960 adalah tonggak bagi peletakan dasar-dasar organisasi, konsolidasi cabang-cabang, dan pemantapan visi dan misi GMKI sebagai sebuah organisasi kemahasiswaan di tengah bangsa Indonesia. 1950 was an important year of development, I would say, after the Second World War for the World Student Christian Federation. In the olden days, there were people from Europe, from America, who were giving a lot of leadership. After the war, we were having, now he is Bishop Wan Chung-ting of China, who was responsible for mission. Then M.M. Thomas of India, who was the vice chairman, and I was the Asia secretary of the World Student Christian Federation. And the point at that time was there are two things that I may mention. One was, in the history of the World Student Christian Federation, the universities and the work among the students were very important. The point that we used to say was, universities teach the teachers, universities govern the governors, universities preach to the preachers, because out of the university, the leadership of the church, leadership of society, leadership in universities, they were coming out. So universities were strategic area for Christian witness and Christian life. That was one thing. But then Asia was going through the liberation, independence, and we were becoming independent from Britain, India, Pakistan, Ceylon, Burma. Indonesia was becoming independent from Holland. Philippines was becoming independent from America. That was the time of a new sense of independence. We are running our own nations. The thing was, because Dr. Lemena was my host, I could get in touch with the president, the first president of Indonesia, President Sukarno. He took me and then we had a conversation in his palace. And I thought that the spirit of hope, the spirit of wanting to do things for our own nation, that was very much in the atmosphere. And World Student Christian Federation idea of universities being very important, the independent countries wanting to form their own future and all, those two, I would say, were very coincidental. And so, visit to Indonesia was a very important, shall I call it, a project of the World Student Christian Federation.
Pada bulan Maret 1950, dari organisasi yang baru lahir ini, terbitlah buletin Ut Omnes Unum Zin yang diambil dari moto GMKI. Untuk pertama kalinya, Kongres pertama GMKI diadakan tanggal 23 sampai 29 April 1951 di Sukabumi. Dan terpilihlah pengurus umum GMKI, terdiri dari Dr. J.E. Siregar, Nona Tina Franz. Saat itu baru ada beberapa cabang GMKI, yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Makassar. Pada bulan Oktober 1952 di Sukabumi, untuk kedua kalinya, cabang-cabang ini mengadakan kongres kedua. Kongres ini mempunyai nilai historis dan strategis, karena untuk pertama kali berhasil disusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian, sejak kongres ini, GMKI mulai menetapkan tema-tema tertentu untuk setiap kongres. Kongres ini menyusun pengurus GMKI masa kerja 1952-1953 yang terdiri dari Dr. J.E. Siregar, Nona Tina Franz, dan Dr. S.C. Nainggolan. Tahun 1953, berdirilah GMKI cabang Bogor dan Medan, dan tercatat jumlah anggota hingga tahun 1953 sebanyak 1.099 anggota GMKI di seluruh cabang. Pada tahun itu juga GMKI melalui General Assembly WCF di Nasrapur, India, resmi menjadi Affiliated Movement atau anggota penuh dari WCF di Kongres keempat di Pregen, Surabaya, tahun 1954. Dimulai pula tradisi baru, yaitu konferensi studi yang mengawali Kongres. Ide konferensi mahasiswa Asia Afrika sebetulnya sudah lahir sebelum ide mencetuskan konferensi Asia Afrika itu, ya. Itu pada awal 50-an, ya, oleh beberapa aktivis mahasiswa Indonesia, ya, sudah memikirkannya, lalu melalui berbagai tahap dan mengatasi berbagai kesulitan. Antara lain adalah dikotomi di dunia mahasiswa internasional yang ditandai bahwa organisasi-organisasi mahasiswa yang cenderung ke kiri-kirian, ya, itu berwadah dengan sekretariat yang disebut International Union of Students (IUS) dan berpusat di Praha, ya. Kemudian, ya, sebagai respons terhadap ini, apa yang organisasi mahasiswa yang boleh dikatakan lebih cenderung ke negara-negara barat demokratis, ya, mempunyai sekretariat di negeri Belanda. Ketegangan ini juga tercermin di dunia mahasiswa Indonesia, ya. Di satu pihak ada yang disebut Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1946, ya. Itulah sebetulnya yang memprakarsai supaya Indonesia menjadi tuan rumah dari konferensi mahasiswa Asia Afrika. Perkataan Pancasila